Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan min 'indillah, tahiyyatan li ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa qaliluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha li hadhihi al-ummah wa tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazilu 'anha illa halik. Fa shalawatullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitaba safaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Al-ayah. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, para peserta kajian Ramadan Masjid Kampus Undip yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas nikmat, rahmat, karunia apapun yang telah Allah berikan kepada kita, karena dengan nikmat, dengan maghfirah, dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa bercengkrama dengan Ramadan, bertemu dengan indahnya detik demi detik, waktu demi waktu, hari demi hari yang telah kita lewati bersama Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Karena ketahuilah bahwasanya tidak semua orang yang diberikan kesempatan untuk nikmat dengan Ramadan. Tidak semua orang bertemu dengan Ramadan. Orang-orang yang hidup hingga detik ini, ya artinya semuanya bertemu dengan Ramadan, mengalami waktu 19 hari, katakanlah kurang lebih 20 hari di Ramadan tahun ini, tapi tidak semuanya yang merasakan halawah atau nikmatnya, manisnya beribadah di bulan Ramadan. Maka beruntunglah bagi siapapun, mudah-mudahan termasuk kita yang ada di majelis sore hari ini, termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan cara apa? Dengan cara yang memaksimalkan waktu yang kita punya di Ramadan tahun ini. Belum lagi saudara-saudara kita yang mungkin ingin sekali menikmati Ramadan dengan cara beribadah semaksimal mungkin, dengan cara melakukan sunnah-sunnah puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang khusus dilakukan di Ramadan, tapi ala kulli hal tidak bisa, tidak mampu. Mereka ingin tapi tidak mampu. Entah karena faktor kesehatan mereka, sakit, terbaring di rumah sakit, atau tidak bisa berjalan karena kakinya sakit, atau tidak bisa melafazkan sesuatu, tidak bisa baca Quran karena lidahnya mungkin sakit, mulutnya sakit. Tapi kita yang serba normal atau yang serba biasa, artinya bisa berpotensi melakukan apa saja di Ramadan, maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan Ramadan serta melaksanakan ibadah-ibadah dalam rangka menikmati waktu demi waktu yang ada di Ramadan kali ini. Itulah definisi syukur yang mungkin secara spesifik kita bisa lakukan, kita bisa upayakan hingga detik ini. Kemudian
Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada seorang manusia pilihan yang hingga detik ini nama beliau selalu kita sebut-sebut dalam untayan salawat kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang terus-menerus berselawat kepada beliau, kita yang terus-menerus bisa meneladani beliau, berakhlak seperti akhlaknya beliau. Kemudian juga karena akhlak beliau adalah Al-Quran, maka kita mengamalkan Al-Quran itu. Kana khuluquhul Quran, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW. Karena akhlaknya beliau itu secara keseluruhan ada dalam Al-Quran, maka ketika seorang umat Nabi Muhammad SAW ingin meneladani Rasulnya, maka secara otomatis cara terjitu, cara terbaik adalah dengan cara mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Kalau kemarin materinya luar biasa, saya menyimak sedikit. Ada yang ikut kemarin? Ini biasanya jamaah peserta kajian Maskam kayaknya rutin ya. Kalau Senin udah ke Maskam, Selasa ke Maskam, Rabu ke Maskam. Kemarin kalau nggak salah bahasnya tentang Al-Quran, adab-adab, kemudian motivasi menghafal juga dan seterusnya. Nah, ya itu PR kita ya. Itu PR kita, bagaimana cara kita memperlakukan Al-Quran yang merupakan mukjizat terbaik dari Nabi Muhammad SAW, dan juga cara terbaik atau tersimpel, terefektif untuk bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Seperti kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Teman-teman sekalian, para peserta kajian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin karena ini sudah masuk ke menuju sepertiga terakhir Ramadan, sudah sebentar lagi akan i'tikaf. Besok malam insya Allah, mungkin ada yang malam ini sudah mulai i'tikaf mencari Lailatul Qadar. Tapi mungkin kita tidak akan spesifik membahas Lailatul Qadar. Mungkin akan ada kajian-kajian berikutnya di hari-hari i'tikaf nanti. Tapi yang terpenting adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia untuk bisa berfasilitas dengan waktu ya. Karena waktu ini adalah hal yang menjadi variabel takwa seseorang itu berbeda-beda. Terlepas dari ya ada, kalau soal waktu, kalau kita bicara tentang waktu, ada bayi yang baru lahir saja langsung dicabut nyawanya oleh Allah. Dia meninggal dalam keadaan yang suci. Ada yang mungkin orang-orang diberikan usia lanjut, alhamdulillah mungkin 70 tahun lebih dari usia Nabi Muhammad SAW. 63 tahun, katakanlah ada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, atau mbah kita yang 90 bahkan 100 gitu, alhamdulillah. Tapi mungkin maksimalnya dalam mendekatkan diri kepada Allah, menghitung atau melaksanakan atau mengumpulkan pundi-pundi pahala yang bisa diupayakan, mungkin tidak semaksimal itu. Di satu sisi mungkin ada yang hidup hanya 40 tahun, hidup hanya 30 tahun. Betapa banyak yang kita lihat sekarang fenomena wafat ketika masih 30-40, mungkin karena penyakit kronis, kanker dan seterusnya. Tapi boleh jadi usia-usia singkat ini diberikan hidayah oleh Allah lebih cepat, diberikan percepatan dalam melaksanakan ibadah. Akhirnya apa? Ketika kita sepakat bahwasanya ukuran takwa itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka berhubunganlah mau tidak mau dengan waktu atau durasi seorang hamba hidup di dunia. Sekalipun yang tadi ya, terlepas dari ya, kita singkirkan dulu masalah perbedaan usia yang tidak maksimal dalam beribadah. Ada yang usianya singkat tapi dia maksimal, tapi ada yang mungkin singkat juga tapi juga tidak maksimal gitu, dan seterusnya dan sebaliknya. Makanya kenapa
dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat pertamanya dengan wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Kalau Allah bikin firman ya, Allah menciptakan kesusastraan Al-Qur'an itu kan ya karena Allah Maha Pencipta, sudah pasti indah gitu. Kenapa nabi-nabi palsu zaman Rasulullah SAW, kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk menjadi Khalifah Rasyidin yang pertama menggantikan Rasulullah SAW, kan hal pertamanya adalah memerangi nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena nabi-nabi palsu ini iri dengki dengan mukjizat Rasulullah bernama Al-Quran. Al-Quran itu indah, Wattur ya. Kemudian ya seterusnya ur. Ada rima, ada persamaan bunyi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu rugi. Tapi sungguhnya manusia itu rugi diawali dengan demi waktu. Iyalah, demi waktu hal yang umum untuk orang Indonesia. Karena judul lagu pun ada demi waktu. Tapi ketika Allah memfirmankan di dalam Al-Quran, ayat pertamanya demi waktu, kemudian ayat keduanya sesungguhnya manusia dalam kerugian, kemudian dibarengi dengan setelahnya penangkal dari rugi itu, illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tapi yang paling penting, kata kuncinya adalah waktu. Kenapa? Karena waktulah yang menjadikan parameter takwanya seseorang kepada Allah itu besar atau tidak, tinggi atau kecil, gitu ya. Tinggi atau rendah, besar atau kecil, hanya karena memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya atau tidak. Itulah kenapa manusia ini secara general rugi gitu. Dia tidak akan rugi ketika dia pertama illal ladzina amanu, beriman. Kemudian tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr, menasihati dalam kebenaran, kemudian kesabaran. Karena nasihat itu tidak hanya cukup, atau kebenaran itu tidak cukup dengan hanya sekedar menyampaikan saja. Karena bahasanya kan di situ tawasul. Tawasul itu kalau di tasrif, di musaraf kan saling. Tafa'al itu saling satu sama lain. Ketika tawasul berarti saling menasihati. Orang-orang yang beriman tidak cukup beriman saja. Tidak cukup hanya sekedar oh ya beribadah kepada Allah, karena tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah menyembah Allah, menjadi ibadur rahman, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Nah, kalau cuma amanu saja, tidak ada embel-embel yang lain, oke lah masuk surga. Tapi kalau dalam konteks memanfaatkan waktu, kata Allah, ini masih rugi. Kenapa? Karena setelah illal ladzina amanu ada wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati. Ya coba saja kita bertemu teman di kampus, mungkin teman-teman yang masih kuliah ke kampus, kemudian kita mungkin alhamdulillah sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Kita sudah biasa dengan sholat berjamaah tepat waktu kita, kemudian kita sudah biasa dengan tilawah Al-Quran kita sudah biasa dengan sedekah, entah itu di Ramadan ataupun tidak Ramadan. Tapi ada teman-teman di sekeliling kita yang mungkin kita ingin mengajak orang-orang ini ketika azan sudah berkumandang di masjid terdekat atau di maskam gitu, atau di kampus kan ada mushola atau masjid-masjid fakultas. Kita punya keinginan, kita punya fitrah sebagai seorang hamba Allah untuk mengajak atau minimal nyindir kali ya. Menuntut kepekaan manusia itu kan berat juga. Ada manusia yang pekanya mungkin sedikit saja sensitif, ini teman ngajakin ke masjid bareng-bareng gitu. Tapi ada yang nggak peka sama sekali. Nah, kita sudah punya niat untuk menasehati, mengajak. Ada orang-orang yang mungkin kita yang bisa berhasil diajak. Sedikit saja, azan tuh. Itu kan dalam rangka menasehati dalam kebenaran. Teman kita alhamdulillah langsung ikut. Oh iya nih, ayo bro, masjid.
Tapi ada juga yang akan sinis, Allah, hari gini lu masih ngajak-ngajakin beginian, so suci, so alim dan seterusnya. Ada orang-orang yang ingin menasihati kepada kebenaran, dia sudah lakukan, kemudian dia mendapatkan respon yang seperti tadi misal. Tapi ada juga teman-teman, orang yang dari fitrahnya, dari hatinya ingin mengajak kepada kebaikan, in case soal sholat berjamaah di masjid fakultas tadi, misal di kampus. Tapi ada yang sebelum dia mengajak, sebelum memberanikan diri, kalau kata orang udah kicep duluan gitu. Allah, paling nanti dibilang so suci. Bener gak ya? Maksudnya, perlu gak sih aku mengingatkan temanku daripada nanti aku kena bully? Sudah ada perspektif yang begitu. Sudah ada perspektif kekhawatiran kalau dia akan tertolak. Itulah ujian untuk orang-orang yang beriman. Kenapa Allah sebutkan iman dulu? Illal ladzina amanu, kemudian setelahnya baru watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Begitu beratnya Allah memberikan takdir kepada manusia ketika ingin berdakwah, ingin bernasihat gitu. Akan ada zon atau prasangka-prasangka yang melibatkan setan di situ sebenarnya, ya. Karena pikiran-pikiran negatif kan mau tidak mau itu berasal dari ya bayangan-bayangan yang ada di sekeliling kita, setan lah atau hawa nafsu, atau memang keinginan kita yang mereduce keinginan-keinginan kita untuk tadinya ingin menyampaikan kebenaran, akhirnya batal. Karena apa? Karena khawatir, karena zon yang buruk, husnuzon, kalau ini kayaknya nggak usah deh gitu, udah aku sholat sendiri aja gitu. Kemudian watawassaw bis sabr, menasihati dalam kesabaran. Karena sabar ini adalah satu hal yang selain istiqomah, ya, istiqomah kan konsisten, ya, itu berat juga. Nanti kita mungkin bahas di setelah ini. Ya, sabar itu berat karena Rasulullah SAW saja di dalam sebuah hadis menceritakan atau mengumpamakan, mengilustrasikan sabar itu adalah unsur kekuatan yang tertentu ada dalam manusia tertentu. Bahkan orang-orang yang sabar dalam menahan amarahnya disebut lebih kuat dibanding manusia lelaki yang memiliki massa otot yang mungkin kekar, super kekar dan seterusnya. Binaraga lah mungkin kita membahasakannya sekarang. Kenapa Rasulullah SAW menyatakan sebesar itu perbandingan orang-orang yang sabar? Karena sabar secara individu saja itu sudah berat. Kita menahan amarah, menahan nafsu, menahan godaan untuk, ya katakanlah berpuasa waktu kecil-kecil misalnya. Ketika kita masih belajar puasa, mungkin katakanlah ETK atau SD gitu. Pasti akan ada godaan-godaan melihat tumpukan kalau dulu ada main karet ya, itu udah kayak mie gitu misalnya. Atau hal-hal yang sebenarnya bukan makanan tapi kita nganggapnya makanan. Itu godaan-godaan yang boleh jadi setelah kita dewasa masih akan ada, tapi dalam platform, dalam bentuk yang berbeda. Kalau tadi kita belajar puasa, kita belajar menahan nafsu dari rasa lapar, godaan untuk cheating ya, curang, atau orang tua mungkin lagi keluar ada makanan, buka, makan, sembunyi dan seterusnya. Tapi ketika kita sudah dewasa, perilaku tidak sabar ini ya masih akan terus ada. Katakanlah perilaku korupsi, perilaku berlebih-lebihan, itu kan perilaku yang tidak sabar. Ketika seorang manusia tidak sabar dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada manusia, ya kita akan berlebih-lebihan. Sementara innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang alay, orang-orang yang lebay dalam segala sesuatu. Maka dalam Quran surah Al-Asr tadi, waktu menjadi penting, menjadi parameter. Walibasut taqwa dzalika khair, pakaian terbaik adalah pakaian takwa, kata Allah. Maka pakaian takwa ini akan sampai kepada manusia
tergantung dengan efektivitas dan efisiensi waktu yang dia miliki. Ramadan membuat itu semua menjadi mungkin, menjadi make sense, menjadi terbuka lebar peluang-peluang kita sebagai manusia, hamba Allah. Kenapa? Karena Ramadan akan ada setiap tahunnya. Ramadan akan ada setiap tahunnya 30 hari, kemudian kita sudah dijejalkan dengan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, motivasi-motivasi, entah itu dari ceramah, dari buku, dari konten-konten sosial media zaman sekarang. Bahwasanya Ramadan adalah suatu ceruk terbesar umat Islam, umat yang beriman ketika ingin menjadi seorang yang bertakwa. Tapi lagi-lagi teman-teman sekalian, ikhwah wa akhwat peserta kajian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah seefektif itu? Apakah seefisiensi itu kita memanfaatkan waktu di bulan Ramadan? Dan satu hal yang harus kita ingat, Ramadan hanya menjadi momen, katakanlah momen titik balik seseorang yang mungkin saja sebelum Ramadan, katakanlah di bulan Rajab, Sya'ban, atau mungkin sebelumnya Rabiul Awal, Rabiul Akhir gitu ya. Dari awal tahun sebelum Ramadan, kita, mungkin saya sendiri, tidak tertutup kemungkinan lupa, luput dalam menjadi hamba. Apa yang lupa? Ya lupa bahwasanya kita punya kewajiban beribadah, kita punya kewajiban yang harusnya ibadah itu rutin, tidak bolong-bolong, harus disiplin. Untuk laki-laki, sholat berjamaah ke masjid sunnah muakkad, dianjurkan. Untuk perempuan mungkin bisa di rumah. Tapi untuk laki-laki, di Ramadan, momen-momen Ramadan, ya kita ada takjil seperti sekarang, ada iftar jama'i, dengarkan kajian asar, kemudian sholat maghrib. Setelah makan, berbuka, nanggung isya, ada tarawih, sampai witir baru pulang. Nanti setelah sahur, kayaknya seru sholat di masjid karena Ramadan. Akhirnya setiap waktu alhamdulillah kita bersemangat menyebut keberkahan, ibadah-ibadah dilaksanakan di masjid, terutama sholat-sholat fardu. Ditambah dengan ketika Ramadan juga, karena banyak waktu menunggu antara dua sholat ya, setelah kajian, paling kajian selesai jam berapa, nanti ada beberapa menit, 10 menit sebelum berbuka, ada Quran tuh, bagus Qurannya, kayaknya bisa baca Quran dulu gitu. Trigger-trigger seperti itu ada di Ramadan, teman-teman. Atau mungkin vibes di sosial media, lihat konten-konten media Maskam, ya kan, Masjid Kampus Undip, ada konten-konten kreatif tentang ajakan beritikaf, ajakan berinfak, bersedekah, sholat tarawih, kemudian baca Quran. Ya karena hal-hal trigger-trigger dari luar eksternal, Ramadan aman. Kita lakukan semuanya. Kita lakukan ibadah-ibadah yang sunnah saja kita lakukan. Tidak hanya yang wajib, tapi yang sunnah kita laksanakan. Karena ada vibes, ada lingkungan yang mendukung, ada bi'ah hasanah bahasa Arabnya. Ada ekosistem yang mendukung di Ramadan yang membuat kita bisa maksimal ibadah. Kalau kita manfaatkan dengan baik. Kalau kita efisien dan efektif memanfaatkan waktu yang ada di bulan Ramadan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, yang berat adalah bisakah kita konsisten? Bisakah kita istiqomah setelah Syawal? Yang pasti soal menahan lapar hanya ada di 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita ingin melanjutkan puasa kita dengan puasa sunnah, puasa 6 di bulan Syawal. Setelah itu aman, mau makan apa saja bisa ya. Itu berubah, yang pasti ada transformasi antara 30 hari full kita dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari menahan lapar. Kemudian di 30 hari kedua di bulan berikutnya, di bulan Syawal, yang pasti di hari pertama bulan Syawal kita haram berpuasa karena kita berbuka ya. Idul Fitri berbuka, makan ketupat, opor, yang orang Padang, nggak cuma orang Padang sih, tapi kebetulan saya orang Padang, jadi rendang atau daging itu menu wajib. Hal yang berbeda antara satu Ramadan dan satu Syawal. Pertanyaannya adalah, apakah yang lain selain soal berbuka puasa ini, yang makan dan yang menahan ini, kita akan berbeda juga? Kita akan bedakan juga dengan sengaja antara Ramadan dan bulan berikutnya. Tidak hanya Syawal, tapi juga ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan seterusnya.
Apa itu yang kita maksud untuk tidak membedakannya? Yaitu adalah vibes, lingkungan, rasa kita beribadah di bulan Ramadan. Apakah kita juga akan membedakan? Tiba-tiba kita hilangkan. Apakah kita juga akan dalam tanda kutip berbuka juga? Kalau tadi berbuka puasa menahan hawa nafsu, apakah kita akan juga berbuka untuk tidak dalam tanda kutip mungkin bercapek-capek, bersusah-susah baca Quran, kemudian meluangkan waktu untuk sholat fardu berjamaah tepat waktu di masjid? Apakah kita juga akan berbuka, menghilangkan kebiasaan kita untuk berinfak dimanapun kita berada? Itulah kenapa Ramadan diberikan Allah Subhanahu wa taala mungkin saja diberikan waktu di tengah-tengah, di bulan ke-9. Tidak di akhir, tidak di akhir sekali. Bulan ada 12, ditaruh di 9. Tapi bukan di yang pertama. Boleh jadi karena Allah memberikan kesempatan setelah Ramadan ada 3 bulan lagi, ada 2 bulan, 3 bulan lagi sebelum masuk tahun baru Hijriah. Untuk kita bisa refleksi, membiasakan diri, oh ya Ramadan kemarin saya sudah berjibaku dalam tanda kutip, saya sudah semangat sekali beribadah, jangan sampai lepas nih kebiasaan ibadahnya. Kalau dalam Quran surah Fatir tadi, ya, Allah jelaskan ada 3 golongan orang-orang yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci berupa Al-Quran. Tsumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Jadi kita ini pewaris wahyu. Meskipun kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, meskipun kesempatan untuk bertemu Nabi selalu kita idam-idamkan, entah bagaimanapun caranya, mudah-mudahan kita bisa berkumpul nanti di surga Firdaus bersama Nabi dan para salafus soleh. Karena nikmatnya pasti luar biasa. Melihat wajah Allah, bertemu dengan Nabi-Nabi yang tidak hanya Rasulullah SAW, tapi semua Nabi dan Rasul, bertemu dengan salafus soleh, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga dan seterusnya, orang-orang soleh lainnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita bisa menjadi pewaris Al-Quran tadi. Oke, kita sudah beriman, kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, melaksanakan perintah artinya kewajiban-kewajiban kita tuntas, ibadah-ibadah mahdoh kita tuntas, kemudian kita barengi dengan ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Kita mengawali semua aktivitas sosial kita dengan basmalah, itu kan sudah jadi ibadah. Kita tidur baca doa, kita masuk ke toilet saja kita baca doa, kita dapat pahala. Kita menggunakan tangan kanan untuk makan misalnya, atau kita bersuci dengan tangan kiri, itu sudah menjadi pahala. Banyak pahala yang kita kumpulkan. Kemudian kita sudah berusaha meminimalisir, meninggalkan larangan-larangan Allah, maksiat sudah kita hilangkan segala macam. Tapi apakah bisa konsisten? Karena konsistensi inilah yang menjadi kunci. Apakah kita akan diwariskan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Al-Quran ada, kita pegang Quran di Android, di iOS, HP teman-teman pasti punya digital Quran semua. Ada. Bahkan fisik Al-Quran fisik pun ada di lemari mungkin. Tapi boleh jadi masih disegel, belum pernah digunakan, atau sudah koyak karena rajin digunakan. Tapi yang menjadi penting adalah konsistensi seorang hamba untuk bisa memaksimalkan apa yang Allah berikan. Kalau tadi kita bicara tentang Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, adalah akhlak Nabi SAW, maka ketika akhlak seorang manusia yang maksum, yang hampir nihil dosa atau hampir nihil kesalahan yang dilakukan Rasulullah SAW, berarti akhlaknya sempurna dong. Nah, kesempurnaan akhlak yang ada, yang tergambar dalam Al-Quran, kemudian Al-Quran dinobatkan sebagai mukjizat karena keindahannya, udah pasti ini barang istimewa. Nah, barang yang istimewa ini kemudian menjadi pertama dalam hidup manusia. Idealnya, kalau sudah seperti itu, teman-teman sekalian, maka kita otomatis ketika kita menjalankan otomatis menjadi pewaris. Karena yang
perusahaan, otomatis orang-orang yang akan menjadi pewaris adalah orang-orang yang sudah siap dengan penguasaan aset. Apa itu penguasaan aset? Ya, dia tahu jumlah angkanya, kemudian unit-unit bisnis apa saja, kemudian cara men-treatnya, maintenance perusahaan-perusahaannya, kemudian dia sudah tahu manajerialnya, dia sudah tahu ketika ada masalah jalan keluarnya, opsi 1, 2, 3, 4 seperti apa kalau kita bicara manajemen konflik. Begitu tidak, kita sebagai pewaris Al-Quran. Ketika Allah menyatakan orang kita adalah stofaina dan ibadina, sebagian dari Allah itu menjadi pewaris Al-Quran karena bahasanya adalah sebagian. Maka hati-hati, mulai dari saya sendiri dan kita semua, kita sudah terlalu pede, terlalu ujub, alhamdulillah, untuk menjadi pewaris Al-Quran, merasa sudah berbincang dengan Al-Quran, merasa sudah berinteraksi dengan Al-Quran, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Makanya Allah SWT melanjutkan dalam surah Fatihah ayat 32, ada 3 golongan, ada 3 hal, 3 macam klasifikasi yang menurut Imam Qurtubi juga di musuh itu di tafsir Qurtubinya dijelaskan bahwasanya 3 hal ini menjadi mungkin ketiga-tiganya bisa saja masuk surga. Zalimul li nafsi, muqtasid, sabiqun bil khairat. Tiga-tiganya ini, yang pertama zalim kepada diri sendiri. Ini dari kata-katanya, dari redaksi yang digunakan Allah, zalimul li nafsi. Orang-orang zalim kan orang-orang yang melampaui batas. Nanti zalim kepada diri sendiri. Nanti kita bahas bersama. Kemudian yang kedua ada muqtasid, orang-orang yang ada di pertengahan. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang bersabiqul khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Motivasinya lebih. Nah, apa sebenarnya yang membedakan? Dan kenapa Imam Suyuti dalam tafsir Qurtubi menjelaskan bahwasanya 3 golongan ini semuanya masuk surga. Boleh jadi semuanya pada akhirnya akan masuk surga. Cuma ada kata-kata kunci pada akhirnya. Dan kita tahu, kita sudah mungkin mempelajari di sekolah dasar atau pendidikan agama Islam PAI dulu di termasuk di semester 1, 2 kayaknya di kita setidaknya. Bahwasanya apa? Bahwasanya setiap orang punya takdir, hisab, amal itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin tanpa hisab karena amalan-amalan khusus, orang-orang seperti ini masuk surga auto langsung. Tidak ada yaumil ba'ats, tidak ada pembalasan atau ya penghukuman dulu karena tidak ada dosa sama sekali, atau ada dosa tapi karena amalan khusus akhirnya tanpa hisab. Atau juga orang-orang yang masuk surga tapi dihisab dulu, cuman karena timbangan amalnya, penghitungannya lebih besar pahala, alhamdulillah dibanding dosa, akhirnya masuk surga. Mulus melewati jembatan Shiratal Mustaqim, melihat neraka di bawahnya, kemudian dia melewati jembatan itu dengan berhasil, disambut oleh malaikat Ridwan, assalamualaikum ya ahli jannah, masuk. Ada juga orang-orang yang dihisab tapi qadarullah amal pahalanya lebih ringan dibanding dosanya, maka dia nyebur dulu masuk neraka. Apakah pada akhirnya dia masuk surga? Ya tergantung amalan yang bisa menyelamatkan dia dari sisa neraka sebanyak apa. Tapi tidak kekal di neraka. Ada golongan orang-orang yang seperti itu. Tapi ada juga golongan orang-orang yang kita tilawah dan mungkin yang sudah paham Quran Al-Araf. Apa arti Al-Araf? Yang tinggi. Apa itu tempat yang tinggi? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan surah Al-Araf ini kan sebenarnya ayat-ayatnya itu luar biasa ya. Ayat-ayat tentang mengingat surga dan neraka, kemudian ayat-ayat tentang amalan-amalan para orang-orang yang ingin terhindar dari siksa kubur dan seterusnya. Yang berhubungan dengan hari akhirat. Kenapa? Karena definisi Al-Araf itu sendiri adalah tempat antara surga dan neraka. Di surah Al-Araf dijelaskan ya, benar ada dunia antara wajahnya ada hukum hak. Orang-orang ahli surga dia sudah jelas
apa yang ditakdirkan, apa yang telah diinginkan Allah untuknya, ya itu jelas dia masuk surga karena amalan-amalan yang berat tadi. Boleh jadi tanpa hisab ataupun dosa. Tapi ada juga orang-orang yang dia berada di tengah-tengah. Kenapa bisa begitu? Boleh jadi karena naudzubillah min dzalik, orang-orang yang tadi kita jelaskan, dia merasa sudah banyak pahala. Dia sudah merasa udahlah, aman ini, slow. Ibadah di Ramadan cukup gitu, barangkali ya. Ramadan saya sudah khatam sekian kali, saya sudah infak sekian juta, saya sudah sholat malam sekian rakaat, udah sampai pegel-pegel kayak Nabi gitu, bawa-bawa kebiasaan Nabi yang tumitnya pegal ya. Padahal di ujung-ujung hadis kita jelaskan sedikit, Nabi pernah dalam riwayat hadisnya panjang tentang bersyukur di Al-Fatihah jilid 1 itu ada dijelaskan bahwasanya Nabi pernah ditanyakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Nabi, itu engkau kenapa sholat malamnya selama itu gitu? Lama banget. Sampai satu rakaat aja Nabi bisa Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah itu satu rakaat. Selama itu gitu. Memang boleh selama itu. Lama banget pokoknya. Sampai apa? Secara fisik Nabi mengalami perubahan di kaki beliau, bengkak-bengkak. Jadi saking lamanya berdiri takbiratul ihramnya, tidak ruku, belum ruku, belum sujud, sampai kaki beliau menghitam gitu. Ya intinya sakit lah gitu. Segitu aja ya, Nabi masih menutup kalimat jawaban dari pertanyaan Ibunda Aisyah tadi kan tadi ditanyakan, "Wahai Nabi, kenapa engkau bersusah payah begitu padahal engkau orang-orang yang maksum gitu. Engkau satu-satunya hamba Allah yang ada di dunia saat itu yang dosanya ya cuman setitik mungkin gitu." Teguran Allah tuh minim sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ditutup dengan kalimat pamungkas yang membuat kita terengah-engah gitu. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku nggak boleh untuk menjadi hamba Allah yang dicintai dan bersyukur kepadanya gitu. Kan ini dalam bentuk derajat atau bentuk wujud kesyukuranku kepada Allah. Itu kata Nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW menjadi manusia terbaik di muka bumi, kita teladani, uswah dan qudwah hasanah buat kita. Bahkan Michael Hart menulis 100 tokoh berpengaruh di dunia yang dia pun sebenarnya non muslim, membuat Nabi Muhammad SAW menjadi tokoh nomor 1 paling berpengaruh di dunia, tidak hanya untuk umat Islam saja, karena seistimewa itu beliau. Tapi orang yang istimewa ini, orang yang dicintai Allah ini, lebih mencintai Allah lagi dengan wujud kesyukurannya berupa yang dijelaskan dalam riwayat yang tadi. Secapek-capek itu ibadah Nabi masih saja mengatakan, ya aku butuh bersyukur kepada Allah. Sekufur apa saya ketika Allah sudah mentakdirkan saya sebagai utusan Allah, punya umat, kemudian maksum lagi, terhindar dari dosa, dijamin masuk surga. Masa saya nggak bersyukur hanya dengan sekedar melaksanakan sholat ini gitu? Tapi itu kelasnya Nabi, itu kelasnya Nabi Muhammad SAW. Nah pertanyaannya kawan-kawan sekalian, termasuk pada diri saya sendiri, sebersyukur apa kita? Sudah sejauh mana kita melaksanakan esensi bersyukur itu? Aktualisasi diri, ya. Kontemplasi sih kontemplasi, tapi apakah mengarah kepada takwa yang tadi? Nah makanya kenapa Ramadan membuat kita semua menjadikan Ramadan ini sebagai trigger untuk hidup kita, untuk kebiasaan yang harusnya kita lakukan setelah Ramadan. Ramadan triggernya, Ramadan momennya, Ramadan pemicunya. Tapi tidak hanya di Ramadan saja kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah wajib, apalagi. Maka mari konsistensi, mari istiqomah. Setelah Ramadan kita mau ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Karena Nabi SAW beruban rambutnya, stres beliau hanya karena ayat tentang
istiqomah dalam surat Hud ayat 11. Kemudian hadis-hadis yang lain juga dijelaskan yang paling susah itu adalah istiqomah. Yang menjadikan kita terjamin dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqim atau kama qala Rasulullah. Semua ibadah-ibadah, berimankah kamu, bersedekahkah kamu, naik haji, berpuasa, baca Quran, menolong orang lain. Tapi di ujung kalimat-kalimat beliau selalu tsumastaqim. Tapi setelah ibadah-ibadah itu kamu lakukan, konsistenlah, istiqomahlah gitu. Karena itu yang berat. Maka kalau tadi kita kembali ke Quran surah Fatir ayat 32 teman-teman, zalimul li nafsi masuk surga. Tapi zalim kepada diri sendiri. Kenapa zalim? Menurut Imam Ibnu Katsir, orang-orang zalim ini dia sudah tahu. Dia sudah tahu kalau Al-Qur'an itu pedoman hidup. Dia sudah tahu kalau ada kewajiban-kewajiban 1 2 3, rukun iman, rukun Islam. Ada ihsan juga Ada ibadah-ibadah mahdoh ghairu mahdoh yang sebenarnya berpotensi dia lakukan, tapi tidak dia lakukan karena merasa yang tadi, kayaknya saya udah cukup deh beribadah. Mengukur-ngukur, menghitung-hitung, tapi dalam konteks yang kurang baik konteks kurang baik. Kalau kita menghitung-hitung kan sebenarnya muhasabah itu dianjurkan sudah seberapa besar pahala kita, kemudian setelahnya diasumsikan setelah bermuhasabah kita semakin bersemangat beribadah. Bukan sebaliknya. Kalau orang-orang yang zalimul li nafsi, dia sudah beribadah, dia sudah sholat, sudah puasa, tapi ternyata bermuhasabah, tapi bermuhasabahnya diselimuti dengan sifat nauzubillah ujub. Apa itu ujub? Ujub itu 11-12 dengan sombong. Ya, intinya sudah mengira kalau kita sudah melakukan hal yang terbaik. Ya boleh self rewarding atau mengapresiasi diri sendiri itu boleh, tapi dengan kadar tertentu gitu. Kalau kita memang sadar belum melakukan apa-apa, nggak usah merasa kita sudah melakukan apa-apa gitu. Kalau memang merasa belum maksimal, nggak usah denial kalau wah kita udah kok, kita udah capek beribadah segala macam. Ini hal yang harus kita hindari ketika kita ingin menjadi pewaris Al-Quran, tapi tidak dalam golongan yang biasa-biasa saja. Boleh jadi kita masuk surga, tapi ayolah, mari kita masuk surga dengan cara yang paling elegan. Kemudian yang kedua, muqtasid. Muqtasid ini so-so di pertengahan gitu. Ya nggak usah ngoyo-ngoyo banget lah gitu. Tapi tidak juga menyepelekan seperti yang pertama gitu. Dia tetap masih merasa butuh ibadah, tapi ya udahlah, nggak usah target. Kalau di Ramadan baca Quran, ya sekedarnya aja, nggak perlu ada target khatam 1 kali atau 2 kali gitu. Kalau kita ya mungkin, insya Allah mudah-mudahan yang ada di sini, kita punya target di Ramadan atau di hari-hari setelahnya. Kan ada one day one juice juga, odoj. Atau sekarang masih ada apa enggak? Tapi kan itu sebenarnya bisa kita lakukan pribadi gitu ya. Di luar Ramadan kita masih bisa baca Quran dengan target-target gitu. Nah, orang-orang yang ada di pertengahan muqtasid ini, kata Imam Ibnu Katsir dan Imam Suyuti juga hampir selaras pendapat beliau, ulama tafsir ini, bahwasanya orang-orang ini yang tidak memaksimalkan potensi, tapi tidak berlomba-lomba juga dalam kebaikan, nggak memotivasi diri, tidak ambisius gitu dalam beribadah. Ambisius dalam hal yang positif ya nggak apa-apa ya, tapi tidak berlebih-lebihan yang menyepelekan segala sesuatu ya nggak bisa juga, karena wala tansa nasibaka minad dunya. Allah jelaskan bahwasanya kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi yang di tengah-tengah ini ya dia tidak memaksimalkan juga, meskipun lebih besar potensi ibadahnya, lebih besar usahanya, effortnya daripada orang-orang yang zalim kepada diri sendiri dalam konteks ibadah kepada Allah, mewarisi Al-Quran. Nah, yang terakhir inilah yang menjadi catatan kita teman-teman sekalian, bahwasanya apa? Kita harus menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian orang-orang yang berlomba-lomba dalam taat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Karena kita bukan maksum seperti Nabi SAW. Kita orang-orang yang berdosa. Maka kita juga harus menjemput taubat, menjemput ampunan Allah itu. Ramadan bulan maghfirah, kenapa kita dianjurkan
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa 1 hari 100 ya di zikir, atau mungkin di sela-sela aktivitas kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena kita bukan orang-orang yang tidak luput dari dosa. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah dalam Quran surah Al-Imran, dijelaskan bahwasanya ya kita harus bersegera menjemput ampunan. Ramadan adalah momen, salah satu momennya. Tapi di luar Ramadan kita juga harus bertaubat, memperbaharui, mengupdate taubat kita kepada Allah. Nah, selain itu, selain bersegera dalam memohon ampunan, maghfirah, kita juga harus bersegera dalam, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat cerita tentang kaum Muhajirin dan Ansor, berlomba-lomba dalam merebut hati Allah Subhanahu wa taala, merebut ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kaum Muhajirin adalah kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan tidak punya apa-apa. Hijrah dalam keadaan terbatas, bahkan ada yang sakit-sakitan, kemudian disambut oleh kaum Ansor, sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah, di Yathrib ketika itu. Mereka orang-orang yang berniaga, berdagang, kaya. Jadi secara pahala infak, sedekah, wakaf, orang-orang Ansor lebih unggul dibanding orang-orang Muhajirin. Kemudian ketika Rasulullah SAW didatangi oleh kaum Muhajirin, wahai Nabi, ini kami kayaknya kalah nih, kalah cepat, kayaknya masuk surga duluan Ansor. Ada nggak sih cara cepat ya? Kalau anak-anak yang main PS1 dulu ada game shop ya, nggak tahu masih relate atau nggak, Gen Z. Cheat gitu, atau cara cepat untuk bisa masuk surga. Amalan-amalan yang kita nih kismin ya, Nabi gitu. Kita nggak kaya-kaya banget kayak kaum Ansor. Ya udah, kamu sholat malam, kamu berpuasa, semua amalan-amalannya sudah dilakukan oleh kaum Muhajirin, kecium, ketahuan sama kaum Ansor juga lakukan. Akhirnya apa ya? Balik lagi ngadu ke Nabi, Nabi ini kaum Ansor juga ikutan, apalagi ibadahnya. Begitu terus, sehingga wajar ketika 10 sahabat Nabi salafus soleh yang masuk surga, dijamin masuk surga, adalah orang-orang yang kuat, tidak hanya secara fisik, tapi secara batin, secara mental. Dan mereka adalah orang-orang yang terdiri dari, berasal dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam riwayat berlomba-lomba dalam kebaikan, berfastabiqul khairat. Maka kawan-kawan sekalian, jamaah kajian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bisa konsisten berfastabiqul khairat, menjadi pewaris Al-Qur'an yang digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir tadi. Tidak hanya di Ramadan, karena PR terbesar adalah setelah itu. Syawal kita mau ngapain? Ada targetan-targetan ibadah kayak di Ramadan atau enggak? Atau enggak usah jauh-jauh, puasa 6, puasa Syawalnya 6 hari, tidak harus di minggu pertama. Kalau minggu pertama kita mau keliling dulu, mau ke Pak D, Bu D, mau ke tempat saudara, istri dan seterusnya, kita mainkan puasa Syawal di minggu kedua, di minggu ketiga, di pekan keempat. Masih ada 3 pekan setelah pekan pertama Idul Fitri dia. Karena apa? Ya, luar biasa pahalanya, akan menghapuskan dosa sebelum dan setahun sebelum tahun sudah. Agar lebih sempurna lagi atau lebih memperlihatkan kepada diri kita sendiri terutama bahwasanya kita masih bisa konsisten kok. Kalau 30 hari kita berpuasa kemarin, insya Allah 6 hari ini kita puasa sunnah Syawal, kemudian setelahnya kita akan puasa Senin Kamis, akan puasa Asyura, akan puasa Arafah di bulan haji, di bulan Zulhijjah dan seterusnya. Begitu juga dengan baca Quran. Kalau kita bisa kuat 1 kali khatam 1 Ramadan, berarti kan 1 juz 1 hari. Oke lah, 1 juz 1 hari, setengah juz per hari di bulan Syawal, Zulhijjah, Zulkaidah, Muharram dan seterusnya. Sedekah juga begitu, sholat duha juga begitu, zikir dan seterusnya begitu. Karena berat konsistensi ini, istiqomah ini, maka ini perlu kita camkan untuk diri saya sendiri dan kita semua, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah membersamai kita dalam setiap langkah kita, tidak hanya menutup Ramadan ini, ya mudah-mudahan hayat kita sampai nanti di akhir Ramadan. Ada 10 hari terakhir i'tikaf, manfaatkan waktu-waktu ini. Mungkin yang bekerja barangkali sulit untuk ibadah di 9 to 5, di pagi sampai sore, manfaatkan malam, nginap di masjid, bangun malam, minta sama Allah hajat-hajat yang kita punya. Mudah-mudahan kita diberikan malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu Syawal dan seterusnya sampai kita bertemu Ramadan tahun depan lagi, kita konsisten dengan ibadah-ibadah yang kita punya.
Allahumma shawab, mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah dari kesalahan-kesalahan kita dan diberkahi Allah untuk bisa masuk ke dalam surga menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.